Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jember. Oke, di segmen kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi bahwasanya seperti kita ketahui bersama sekarang itu kan udah ada websitenya sendiri nih Mas ya, betul ya? Betul. Namanya yakni Deswita Sidomulyo, Desa Wisata Sidomulyo. Kalau kita berpikiran bahwasanya website ini merupakan efek dari digitalisasi, betul ya? Betul. Memang punya tim sendiri untuk menggarap website sekeren itu ya. Tadi saya sudah coba googling nih. Saya sudah coba googling yang benar-benar bagus banget, lengkap sekali. Jadi kita udah nggak perlu tanya-tanya ke orang lagi. Semuanya bisa direservasi lewat situ, betul ya? Betul. Betul sekali. Oke. Untuk di era digitalisasi seperti ini, pengembangan desa wisata bersinergi dengan stakeholder. Kemudian bagaimana Mas Kades mengerjakan ini, pemikirannya seperti apa, dan langkah-langkah konkret yang dilakukan mulai dari awal hingga saat ini seperti apa, Mas? Ya, jadi begitu saya dilantik menjadi kepala desa, yang terbesit di pikiran saya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan anak-anak muda potensial desa Sidomulyo. Jadi waktu itu saya langsung ngerekrut 3 orang anak muda. Jadi ada yang lulusan dari kampus Universitas Muhammadiyah Jember, ada yang dari UIN Khas, ada juga yang dari UNED. Kita rekrut untuk kita jadikan sebagai media center Desa Sidomulyo, sebagai pusat informasi dan publikasi. Jadi konseptornya adalah kepala desa, sedangkan eksekutornya adalah anak-anak muda ini. Jadi mayoritas di pemerintahan kami ini diisi oleh anak-anak muda semua. Gitu. Kalau kita lihat bahwa saya tadi telah memanfaatkan ya masyarakat-masyarakat sekitar. Ini kan nampaknya berefek domino, begitu ya Mas ya? Betul. Jadi dari satu, terus efek dominonya akan terus berkelanjutan di orang-orang atau di masyarakat sekitar, seperti itu ya, betul sekali ya. Dan tentunya bagaimana untuk tetap merawat dan juga menjaga potensi wisata agar benar-benar bisa menghasilkan, tentunya kembali lagi, yakni wisatawan bisa datang dan mendapatkan keuntungan dari pemberdayaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia itu tersebut. Kira-kira bagaimana? Jadi setelah kita membangun media center yang diisi oleh anak-anak muda ini, kami juga membangun pusat informasi namanya Tourist Information Center. Jadi kami di desa itu melalui badan usaha milik desa atau BUMDes, kami memiliki TIC, Tourist Information Center, yang bertugas untuk menjadi media atau pusat informasi desa wisata dan juga pusat reservasi, bisa online maupun juga offline. Karena kita punya aplikasi tersendiri, yaitu aplikasi Mall Desa, di mana para wisatawan bisa reservasi menggunakan online dan juga bisa menggunakan offline. Nah, untuk merawat keberlanjutan desa wisata ini, kami di desa ini sebagai fasilitator. Jadi kami membangun desa wisata ini berbasis gotong royong. Jadi masyarakat secara mandiri, ada yang berkelompok, itu membuat destinasi-destinasi mandiri. Dan kami di desa melalui BUMDes hanya memfasilitasi bagaimana kemudian para wisatawan bisa hadir ke desa Sidomulyo, dan BUMDes bertugas untuk mendistribusikan secara adil dan merata ke masing-masing destinasi yang ada. Dan semuanya miliknya masyarakat. Ada yang perorangan dan juga ada yang kelompok maupun lembaga. Gitu. Jadi semakin kesini hampir masyarakat di desa Sidomulyo ini merasakan efek domino tersebut ya? Tentunya iya. Dan tentunya mereka pasti memberdayakan dari sumber daya alam itu sendiri ya? Pasti. Jadi setiap destinasi itu pasti membutuhkan tenaga kerja. Salah satu contohnya adalah rumah batik. Kita punya wisata edukasi batik tulis. Itu pasti membutuhkan karyawan yang banyak, ya, apalagi pesanan sampai ribuan page, ribuan batik nih. Itu pasti membutuhkan banyak bantuan masyarakat. Di situ lapangan kerja juga terbuka. Ada juga yang perorangan. Jadi saya punya di desa itu ada kerajinan fosil kayu atau rumah akar. Itu sekali ada pesanan itu membutuhkan sekitar 85 orang karyawan. Itu jadi lapangan kerja otomatis terbuka. Ada juga wisata edukasi kopi, di mana di situ ada perkumpulan-perkumpulan para petani kopi. Ada juga wisata ternak Raja Domba. Jadi Raja Domba itu memiliki sekitar 600 peternak pemberdayaannya. Belum lagi wisata pinus, klaster durian, itu sekitar 50 karyawannya.
Jadi secara otomatis dengan adanya pusat informasi desa wisata dan juga destinasi yang ada di Desa Sidomulyo, itu secara efek domino membuka lapangan kerja kepada masyarakat luas, lebih-lebih di internal masyarakat Desa Sidomulyo itu sendiri. Dan saya tekankan kepada para pengelola, wajib hukumnya menggunakan potensi lokal sumber daya manusia, yaitu masyarakat Desa Sidomulyo. Oke, dari persentase tadi kita melihat juga pasti adanya masyarakat miskin yang masih tinggal di sana. Betul. Kemudian apakah pembukaan lapangan kerja secara besar-besaran tersebut telah menutup persentase dari masyarakat yang kurang mampu di sana? Jadi kalau dibilang apakah kemudian berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan, tentu berdampak. Jadi yang awalnya kita angka kemiskinannya besar, dengan konsep desa wisata ini terjadi penurunan angka kemiskinan. Jadi meskipun tidak signifikan tapi terjadi penurunan. Kita tahu bahwa mayoritas yang bekerja di destinasi pariwisata ini adalah mayoritas masyarakat pedesaan. Jadi yang awalnya pemuda-pemuda itu bekerja di Bali, di luar negeri, dengan adanya desa wisata mereka stay di Desa Sidomulyo. Oke, jadi luar biasa sekali ya Mas ya. Tapi tadi kita sepertinya belum menyinggung masalah pertanian ya. Bahwasanya saya telah membaca juga di sana tersedia lahan sekitar 10,5 hektar yang bahasanya adalah dilelang ya. Ya, itu tanah kas desa. Oke, tanah kas desa yang mana ini peruntukannya sepertinya dialokasikan sepenuhnya untuk anak yatim. Ya. Ide ini itu kira-kira muncul dari mana dan bagaimana sejauh ini telah berjalan? Jadi itu sebetulnya adalah wasiat guru saya di Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan Madura. Waktu itu saya sowan saat pencalonan kepala desa. Jadi pada waktu itu saya direstui, ya sudah, kalau kamu ingin jadi kepala desa syaratnya satu, nanti begitu jadi kamu dan keluarganya kamu, istrimu, anakmu tidak boleh makan dari hasil tanah kas desa. Seketika langsung saya bilang siap Pak Kiai. Jadi begitu selesai, begitu menjabat kepala desa, sudah saya tunaikan. Jadi yang awalnya lelang-lelang tertutup, saya buat seperti lelang terbuka. Jadi tanah kas desa saya buat lelang terbuka, peruntukannya untuk kepentingan anak yatim. Masyarakat Desa Sidomulyo itu sendiri. Anak yatim Desa Sidomulyo itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi juga alumni anak yatim. Jadi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim, apalagi pas musim lebaran, ketika mau yang lainnya beli baju lebaran, anak yatim masih nangis tuh. Iya, betul. Jadi saya pengalaman akan hal itu. Jadi saya ketika jadi kepala desa, saya berkomitmen saya akan menjadi ayah angkat dari anak yatim sedesa Sidomulyo. Jadi ini memang kerja sekaligus mencari berkah dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya, betul begitu ya. Amin. Dan tentunya memang 100% alokasi dana kas desa tersebut dialokasikan secara sepenuhnya untuk anak yatim. Betul. Oke, kira-kira tanggapan dari masyarakat itu sendiri seperti apa sih, Mas? Ya, tentu ini kan masih perdana, masih baru ya. Tidak pernah sebelumnya tanah kas desa digunakan untuk kepentingan anak yatim. Baru saya ketika jadi kepala desa, saya memfungsikan untuk anak yatim. Tentu masyarakat senang lah ya. Lebih-lebih anak yatim. Mereka ketika lebaran pasti senang, ada yang terharu, ibunya ada yang nangis karena saking senangnya. Jadi dari TKD yang kita sewakan kepada pengelola itu, ada yang digunakan untuk THR lebaran. Jadi H-7 setiap lebaran kita ajak anak yatim sedesa Sidomulyo itu sejumlah 118 anak, kita ajak ke mall di Jember untuk belanja baju lebaran. Dan juga ada yang kita gunakan untuk kepentingan usaha produktif. Jadi anak yatim sudah punya koperasi Tirto Gumitir Sejahtera, di mana sahamnya 100% miliknya anak yatim. Dan kami berencana tahun ini akan mendirikan resto baru. Resto di mana kami akan mendirikan resto sate domba organik. Itu semuanya miliknya anak yatim. Selama ini kan yang ada kan sate kambing. Betul. Nah, kalau di kita sate domba. Dombanya domba organik. Di mana seluruh hasil usahanya ini untuk kepentingan kembali lagi ke mereka begitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena bagi saya anak yatim ini harus mandiri. Kenapa? Karena saya tidak selamanya akan menjadi kepala desa.
Kalau saya sudah tidak menjadi kepala desa, masih ada usaha produktif yang digunakan untuk kepentingan anak yatim, lebih-lebih untuk kepentingan pendidikan. Oke, ini luar biasa sekali, begitu inspiratif pemirsa ya. Baik, tentunya kita akan kembali untuk membahas lebih dalam mengenai Desa Sidumulyo. Jangan kemana-mana setelah jeda yang berikut ini.